Termasuk sapi yang kita sembelih itu kalau bisa husnulnya itu khotimah gitu ya. Meninggal dengan bahagia. Betul. Bapak ya. Maka kemudian sebelum disembelih itu ya kemudian diurus, jangan sampai mereka misalnya tuh jangan sampai kelaparan malamnya. Betul. Jangan sampai stres malamnya. Waktu nyembelih itu dibeli tirai ya Mbak ya, karena mata sapi itu kayak kita juga loh ya, apalagi dengan warna-warna yang sinar-sinar merah itu sensitif juga. Jadi kalau dia disembelih temennya gitu, melihat, dia ngerti juga, tapi nggak bisa ngomong gitu. Jadi besok nyembelih kasih tirai Mbak gitu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Nursela di UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses, tempat di mana obrolan seru dan inspirasi segar selalu hadir untuk kamu. Teman-teman semuanya, di series kali ini kita akan membahas mengenai Eid al-Adha Story, pengelolaan limbah dari penyembelihan hewan kurban di Universitas Muhammadiyah Metro. Kita memasuki hari yang istimewa bagi umat muslim seluruh dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha, di mana di hari tersebut banyak sekali pengorbanan, cinta kasih sayang dan kepedulian dengan sesama tentunya. Tapi di balik itu, kita juga perlu perhatikan mengenai pengelolaan limbah dari penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini kami telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Agus Susanto. Betul. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisa. Baik, gini kita akan membahas mengenai pengelolaan limbah dari penyembelihan hewan kurban Bapak. Ya. Bisa diceritakan dulu Bapak, seperti apa pelaksanaan ibadah kurban di Universitas Muhammadiyah Metro sendiri? Makasih Mbak Nisa dan semua teman-teman, dan terima kasih pada podcast Muhammadiyah Metro yang telah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama di tempat yang nyaman ini. Dan alhamdulillah ini saya kira saya yang ketiga ini saya berada di sini, kehormatan luar biasa. Baik, jadi perjalanan kurban di kampus saya pikir suatu hal yang menarik bagi saya, karena memang sedari awal itu tren kesadaran berkorban itu semakin meningkat ya. Alhamdulillah Bapak. Jadi betul, kalau kita cermati dari tahun ke tahun tuh semangatnya luar biasa, bahkan kampus memfasilitasi itu. Jadi keluarga kampus yang memang punya niat kurban dan belum siap secara finansial, itu kampus fasilitasi untuk segera berkorban. Niat itu kemudian disegerakan. Saya kira itu yang bagus. Maka kemudian dari posisi awal-awal yang bilangannya cuman 1, 2, 3, sekarang udah bergerak di puluhan itu. Pengorbanan kita dari sapi, dari kambing dan domba. Saya kira dari hal seperti ini satu sisi menunjukkan bagaimana kesadaran kita untuk berkorban. Yang kedua tentu dampaknya pada berbagi ke sesama ya Mbak Nisa, ya, di kampus kemudian di lingkungan. Dan kita tahu kita punya kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Itu semua terfasilitasi dan masing-masing kesadaran masing-masing kampus itu menggerakkan warga yang ada di situ. Jadi kalau kita cermati apa yang terjadi selama ini, saya punya keyakinan kampus Universitas Muhammadiyah Metro punya keyakinan, punya misi, punya motivasi profetik itu benar-benar dilaksanakan sampai dengan yang tahun ini Mbak Nisa. Terimplementasi dengan baik. Betul, Bapak betul, ya, betul iya. sekali. Ya. Kemudian Bapak, Ya. pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam proses tersebut, apakah mahasiswa juga ikut serta dalam kegiatan tersebut Bapak? Saya kebetulan berada di kampus 3 dan saya dan teman-teman itu pada saat menjelang kurban itu memang kepanitiaan mesti sudah terbentuk, dan di kepanitiaan itu semua lini mahasiswa ada di situ. Bahkan kemarin ini yang terakhir itu itu sampai melacak gitu ya, ini kok saya belum masuk di sini, luar biasa ya. Jadi mereka begitu punya kepedulian yang tinggi untuk sama-sama tanggung jawab. Dari sholat idnya kita pelaksanaan sholat id, kemudian setelah itu kita laksanakan kurbannya. Dan kemudian untuk tahun ini kan kita hari Jumat dan bersama semuanya, dan kemarin kita rapat, tadi kita sudah kerja bakti dan semua senang sekali untuk menyambut, menggembirakan kegiatan kurban. Jadi mahasiswa, lingkungan sekitar tidak kalah penting, karena kepengurusan masjid kami di kampus itu memang diperkuat oleh warga di sekitar itu. Maka termasuk aktivitas kurban pun juga dosen, mahasiswa, karyawan, kemudian lingkungan kampus itu terfasilitasi di situ. Betul, semua ada.
Betul, Jadi Mbak Nisa. Mahasiswanya sangat antusias sekali Bapak ya dalam menyemarakkan acara tersebut, baik warga kampus maupun warga sekitar di area kampus sendiri. Untuk tahun ini Bapak, kira-kira ada berapa hewan kurban yang kita siapkan ini Bapak dari UMI tersebut? Betul, alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan yang bagus. Jadi di kampus 1 ini untuk sementara yang kita detek adalah sapi ada 6 kalau tidak salah dengan kambingnya. Kampus 2 itu 2 atau 3 sapi. Nah kampus 3 itu ada 2 sapi nanti beserta kambing, dan biasanya yang kambing itu mendadak ya, pokoknya saya mau kurban, lu tolong di selenggarakan di kampus ini. Berarti kan kepercayaan orang ya. Sangat luar pada biasa. Saatnya bawa ke situ silakan dikelola, dan kepercayaan itu yang berharga sekali bagi suatu institusi UM kita ini, Mbak Nisa. Sebuah pencapaian Bapak ya, betul sekali. Untuk pelaksanaannya sendiri tuh kita bagi ke 3 tempat atau di 1 tempat? Betul, Bapak? Jadi itu merupakan menunjukkan bagaimana semangat berkorban ya. Itu kan ditunjukkan dengan mereka melaksanakan korban sebaik mungkin. Maka 3 tempat itu ada semuanya. Kampus 1, 2, 3 masing-masing menyelenggarakan di situ. Nanti distribusi juga dengan warga di sekitar kampus itu, sehingga memang keberadaan kampus itu terasa gitu oleh masyarakat sekitarnya, Mbak Nisa. Bukan hanya ke warga kampus tapi di lingkungan sekitar kampus. Bahkan tahun kemarin kita bisa melebihi dari ring jalur kampus ya. Kita punya titik-titik yang ada informasi, oh ini di daerah ini belum pernah ada kurban loh misalnya. Segera kita respon itu ya. Karena kita kan punya jamaah kita kan warga kampus ini kan tersebar di berbagai tempat. Nah itu saya kira momen yang bagus untuk memilih titik-titik yang potensial untuk berbagi, paling tepat itu, berbagi korban kita, Mbak Nisa. Ya. Mengingat tadi kan kegiatannya ada di 3 tempat, tentunya kan butuh persiapan mengenai limbahnya Bapak ya. Jadi proses seperti apa sih Pak dari pemotongan kurban itu, kemudian pengelolaan dari limbah tersebut? Betul. Ya. Ini saya pikir podcast UM Metro mengangkat masalah yang betul-betul tidak disenangi orang ya. Karena kalau Mbak Nisa dengar kata limbah itu yang dipikiran Mbak Nisa, Pak? Sesuatu yang sudah tidak dipakai Bapak ya, dibuang. Gak menarik, dibuang, kotor, jelek, itu gak ada yang tertarik ya Pak ya. Tertarik, apalagi kok jadi uang itu kan gak mungkin kayaknya ya. Gak ada yang mau ngopeni Pak. Betul. Nah itu saya pikir hal yang tentu menantang kita. Jadi kalau kita lihat di proses korban ini yang menjadi pokok limbah itu adalah yang utama biasanya cucian dari ternak yang kita potong itu, air cuciannya. Kemudian kalau Mbak Nisa lihat sapi gitu yang paling gede apanya sih? Perutnya, paling banyak Pak, perutnya. Ya, benar. Perutnya itu isi makanan sapi itu. Itu memang kalau sapi katakanlah 100 kilo itu hampir brodot. Mbak Nisa tahu brodotnya ya? Itu hampir sekitar bergerak di 35-40 kilo ya, banyak sekali isinya. Nah itu selama ini Mbak Nisa tahu dikemanakan brodot itu kalau pas kurban itu orang-orang? Kalau orang-orang biasanya lari ke kali gitu sungai, Pak, ke kali, biasa seperti itu. Padahal kita lihat sungai kita sekarang airnya sedikit ya loh, airnya banyak sekali yang memakai, bahkan mungkin untuk sampai ke kebutuhan rumah tangga konsumsi. Udah airnya dikit masih kita tambahi kotoran sapi seperti itu 1 tahun dan sekali ya, tapi kalau itu semua ke sana kan menjadi akumulasinya banyak sekali. Nah kemudian sekarang untuk proses korban ini ya kita fokus pertama adalah limbah yang langsung terjadi, kita harus selamatkan semua limbah itu harus diselesaikan di tempat itu. Semboyannya orang pejuang limbah itu sampahku tanggung jawabku, Mbak. Betul. Sampahku tanggung jawabku. Harus itu ya. Maka kemarin sama teman-teman mahasiswa udah sekarang kita harus buat tempat ya untuk nampung itu. Nampung kotoran, air cuciannya. Nah, sekarang kalau darah gimana? Darah itu sebenarnya luar biasa, Mbak Nisa. Jadi darah itu bergizi bagi tanaman ya. Kalau dibuat pupuk. Tapi kemudian harus ada konsekuensi tertentu. Maka kemarin yang kita lakukan adalah kita gali. Saya kira masyarakat sudah biasa seperti itu. Jadi kita gali, kita tampung di lubangan. Gunakan hanya sekarang kita kemudian menggunakan teknologi bagaimana dibuat kompos. Jadi brodotnya tadi karena dicuci menjadi pupuk cair. Kemudian nanti kalau ada kotoran-kotoran lain yang kayak darah itu kita gali, kita taburi biang, kemudian kita tutup sudah di pupuk yang di tanah itu.
Nah, kita di UM bersyukur itu kita punya makhluk halus. Makhluk halus. Makhluk halus berarti bakteri. Iya, Mbak Nisa, jadi hidup saya itu istri saya 2, Mbak Nisa. Wah. Istri kedua saya itu itu bakteri itu. Waduh. Karena itu di rumah ada, di kampus 1 ada, kampus 3 ada, di kulkas itu yang di bawah freezer itu, di situ banyak kayak tabung reaksi namanya. Itu adalah istri kedua saya. Waduh. Itu karena itu harus saya piara tiap 3 bulan itu kasih makan yang baru. Nah, dari situ bakteri inilah yang unggulan kita, itu sudah kita patenkan kan. Paten itu kemudian yang nanti bisa untuk mempercepat busuknya itu. Jadi buat kompos itu kayak buat tape sebenarnya Mbak Nisa. Ini kan perlu proses yang panjang dan perlu dibantu, namanya biang, starter atau ragi gitu. Nah, kita punya ini namanya pemakal ini. Jadi pemakal ini adalah biang, starter atau ragi itu. Nah, di sini itu isinya adalah bakteri yang kerjanya adalah menguraikan itu. Kalau brodot itu dibiarkan saja ya busuk, tapi lama. Tapi kalau dibantu oleh pasukan makhluk halus ini, mikroba ini, pemakal ini jadi cepat. Ini bahasa Lampung ini, Mbak Nisa. Pemakal. Apa itu, Bapak? Ini artinya adalah biang, starter. Starter. Ya, atau kemudian ragi kalau kita bikin tempe atau tape. Itu. Jadi pertama siapkan tempat. Di kampus 3 kita punya tower ya. Tower itu toren ya, tempat untuk nampung air itu kita punya 3.100 liter per itu kita punya 7, berarti hampir 22.000 liter itu tampungan. Dan itu memang kita punya pabrik pupuk di kampus 3. Pabrik pupuk itu bahan bakunya salah satunya pakai ini. Pemakal. Pemakal ini gampang kerjaannya. Jadi pemakal ini biar aktif itu hari ini sama besok sudah disiapkan ini di starternya ini kita gandakan dulu. Sehari semalam ditambah air gula atau melase. Nanti kemudian hari Jumatnya kalau brodot itu sudah dibelah, dicuci, brodotnya tampung di toren tadi, ditambahi biang ini. Kita biarkan, kita aduk. Ini kalau ideal ini 1 bulan sampai 2 bulan sudah jadi pupuk cair yang bagus. Dan biasa. Ini kalau Mbak Nisa kesana tak kasih gratis sih, tapi kalau orang luar ini tak jual 1 liternya 20.000 ini. 100 liternya 20.000 aja ya Bapak ya. Dari tadi yang brodot itu hampir mungkin kalau sapi 2 itu bisa jadi sekitar 3.000 liter itu. 3.000 liter pupuk. Bisa lulus SPP-nya untuk kuliah di sini dari brodot aja sih Mbak Nisa. Iya, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi jadi gitu Mbak Nisa. Ya. Kalau untuk apa namanya untuk kita mau akses ini langsung ke kampus 3 ya Bapak. Betul. Ya? Langsung ke sini ada rumah pupuk Pemakal namanya. Rumah pupuk Pemakal. Googling aja Pemakal gitu, nanti akan ketemu di situ ya. Teman-teman. Jadi ya. Jadi untuk yang tahun ini saya memang memberikan fasilitas itu. Teman-teman yang akan korban, kemudian limbah korbannya itu mau diolah jadi pupuk, gitu, ya. Saya akan membantu semampu kami dan kami berikan pemakalnya gratis untuk penyelesaian itu. Jadi kalau sapi 1 itu kan sekitar kita buat torennya tadi 200 liter ya, kita kasih pemakalnya 5 liter udah luar biasa itu. Nah pemakalnya tahun ini memang kita semangatnya pemberdayaan bersama, kita kasih fasilitas tadi pemakal untuk menghancurkan, menguraikan limbah-limbah tadi. Gitu Mbak Nisa. Iya. Kurban ya. Jadi teman-teman Sivika yang ada di rumah ya, yang di sekitarnya ada masjid atau mungkin tempat-tempat penjualan kurban ya Bapak ya, boleh teman-teman search di Google Map Bapak ya. Pemakal bisa langsung datang aja nanti konsultasi ke Bapak Agus seperti itu. Untuk standar pengolahan limbah sendiri Bapak, ada nggak sih Pak standarnya? Betul. Untuk pengolahan limbah. Intinya kalau limbah terutama yang hewani seperti korban ini satu memang karena itu sifatnya mudah busuk, itu kemudian harus terkumpul menjadi satu tempat yang memang tidak mudah bocor, tidak mudah terkena sinar matahari. Maka kita cari wadah yang dari plastik yang ada orang namanya kempu, toren tadi gitu ya, tertutup rapat, itu satu. Yang kedua kalau yang sifatnya itu kayak darah itu, Mbak Nisa ya, itu ya kita gali saja, gali di tanah, kemudian bisa kita masuki pemakalnya ini biar cepat busuk darah itu, tepat terurai gitu ya. Itu yang sifatnya limbah dari sapinya, dari kambingnya. Tidak kalah pentingnya limbah plastik kita, luar biasa plastik kita itu. Jadi kalau sapi 1 itu bisa jadi 100-an bagian, udah 100 plastik gitu. Maka sekarang kampanye kita adalah menggunakan alat yang memang bisa terurai lagi. Nah, kita kemarin pakai besek, pakai daun jati, itu sudah kita lakukan
setiap saat seperti itu korban kita. Kita gunakan besek, kita gunakan jati, dan saat tertentu kita udah punya plastik yang terurai. Kita punya plastik yang bahan bakunya dari onggok singkong itu, sehingga nanti kalau dia ke alam dibuang terurai sendiri Bapak ya. Terurai sendiri dan itu jadi pupuk gitu ya. Jadi emang semangat kita apa yang ada di tempat kurban kita pakai itu bisa terurai kembali, dan tadi semangatnya sampahku tanggung jawab. Pemberdayaannya sangat luar biasa sekali ya, Bapak ya. Sangat diperhatikan baik dari kemasannya, baik dari limbahnya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak, sejauh ini tantangan yang dihadapi untuk proses pengolahan limbah sapi sendiri atau limbah kurban Bapak ya. Boleh dijelaskan ke teman-teman? Betul ya, kalau dibilang tantangan sebenarnya nggak gitu-gitu amat ya. Karena aku punya keyakinan, kesadaran hidup dengan standar green kurban, keberlanjutan. Nah, kata-kata itu sebenarnya sudah semakin menggaung kemana-mana ya. Anak-anak dari lini paling bawah kan selalu digaungkan bagaimana selalu jaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Kampanye itu, limbah itu berkah. Kampanye itu sudah luar biasa. Maka dari itu sedikit-sedikit edukasi kita melalui berbagai aktivitas itu saya yakin tetap ada ketertarikan untuk ke sana. Aku yakin kalau seseorang itu melihat sesuatu itu ada manfaatnya, apapun bentuknya itu akan dikejar. Dan itu kesadaran orang kependidikan itu semakin bagus sekali. Besok ini Payungi, kamu kenal Payungi Nisa? Iya, 21 Pak. 21. Dia juga sudah mengangkat Green Kurban Payungi. Jadi besok Payungi itu mak-maknya yang jualan itu, kalau nggak salah udah 6 sapi sekarang di Payungi itu dari tabungan mak-mak ini. Jadi orang mak-mak yang jualan ya? Itu salah satu poin yang ada adalah menabung untuk berkorban. Jadi di Payungi besok ada 8 sapi. Kami juga terlibat di sana. Dia sudah membeli torentong plastik itu ada 8 kemarin, muat 200 liter. Tadi barusan anak-anak muda ke rumah pemakal, saya siapkan ini ada 20 liter berarti ya, 20 liter pemakal ini untuk bekerja itu. Jadi besok tahun ini Payungi akan ikut kampanye Green Kurban di Payungi. Ikuti aja nanti podcastnya di Payungi akan tayang itu juga gitu Mbak ya. Green Kurban ya. Betul sekali. Ya. Selain pemakal ini Bapak, apakah ada inovasi sebelumnya atau inovasi lain mengenai pengolahan limbah dari penyembelihan hewan kurban? Betul ya. Sebenarnya di awal-awal orang menganggap limbahnya ya cukup dibuang saja, nggak ada manfaatnya ya. Tapi kemudian sekarang kita harus kemudian limbah itu tidak kita buang sembarangan, tapi kita ubah menjadi pupuk itu. Nah sekarang kalau hanya berarti pupuk aja belum selesai, itu harus digunakan. Betul. Nah, kemudian teman-teman kita gerakkan, oke, ini pupuk sudah berani dibuat nih, sudah disimpan aman nih, nggak bau, nggak mencemari lingkungan, nggak ngalir kemana-mana, nggak ke sungai. Tahap berikutnya adalah menanam. Nah sekarang memang salah satu kampanye Green Kurban itu adalah menanam. Karena dari banyaknya limbah yang kita keluarkan kan yang belum terkelola masih banyak tuh. Kita kan ngotori udara tuh. Yang bisa bersih udara kan tanaman. Maka yang sekarang setelah ini kita harus punya tanaman. Ini kita masih proses di Kota Metro, Mbak Nisa. Ini kita mengumpulkan sekitar ada 22 ibu-ibu KWT, kelompok, ada bank sampah. Kemudian ada teman-teman sekolah itu ada 70-an yang ini 3 bulan ini bersama kami gitu ya. Jadi mereka sekarang kita ajarin buat pupuk itu, buat pupuk cair tapi pakai limbah yang ada di rumah, buat kompos limbah di rumah. Ekoenzim itu nanti bisa dibikin untuk bikin sabun apapun sendiri. Ada ibu-ibu yang sudah nggak mau lagi beli sabun, beli sampo, beli pasta gigi karena dia bisa membuat sendiri dari limbah kulit buah-buahan itu. Nah ini sekarang teman-teman di kelompok itu 70-an itu sudah menanam namanya cabai Jawa. Cabai Jawa. Beda sama cabai japlak dan sebagainya ya Mbak Nisa ya, itu cabai Jawa. Varietas baru Bapak ya? Cabai Jawa itu cabai jamu. Cabai jamu. Belum tahu. Belum Mbak Nisa wajib Bapak, ke pemakal nanti tak kasih tahu gitu. Kita main ke sana Pak. Itu sekarang orang ngetrennya ngopi itu tidak pakai kopi tapi nyabe sekarang. Waduh. Nyabe itu minum cabai pakai cabai Jawa itu, cabai jamu itu. Keren sekali. Dan kita udah punya jaringan. Ini kelompok ini kita latih untuk nanam cabai sendiri. Kalau panen kemana Gus? Insya Allah kita punya tim nama Mas Aziz itu
jualnya tidak cuman Indonesia loh gitu. Dia Go udah bawa ekspor, Bapak. betul udah ke India, Luar biasa sekali ya teman-teman Civica. Jepang, India, kemudian Jepang. ke paling ada 4 atau 5 negara yang atau sudah 5 negara. di jalur itu. Jadi kalau penjualan, betul, Mbak Nisa bisa nih di rumah ada pagar seperti ini, tanami saja cabai karena dia nggak memerlukan tempat yang luas, hidupnya mudah gitu ya. Kemudian masing-masing kelompok kita kasih 100 biji tanaman itu, sehingga semangat menanam lanjutan dari buat pupuk, kemudian ada tanamannya apa? Ya dikonsumsi sendiri boleh, kemudian nanti juga harus dijual. Jadi semangatnya adalah memberdayakan itu. Jadi inovasi kita tidak berhenti di buat pupuk tok doang, tapi kemudian nanam Bapak ya. itu ada jalur yang bisa menjual itu. Secara Teman-teman ekonomi, mahasiswa Bapak, yang ya, mau betul. belajar di rumah pupuk silakan aja, kita terbuka untuk itu. Terbuka untuk mahasiswa Betul. Universitas Muhammadiyah. Teman-teman Iya. yang banyak Oke. waktu senggang Bapak yang ingin belajar Iya. menanam cabai jamu Pak ya, go ekspor sampai ke 4 negara luar biasa sekali ya. Silakan. Wah, luar biasa sekali. Boleh. Iya. Begitu. Oke. Kalau untuk sejauh ini Bapak Ya. dalam proses pengolahan limbah tadi kan Oke. sudah melibatkan mahasiswa seperti IMM. Kalau untuk jurusan atau fakultas Bapak seperti biologi ataupun Ya. biomedis, Oke. apakah ada? Jadi karena mereka itu wadahnya di IMM dan unit-unit macam-macam. Kami di kampus juga kan di masjid di bawah itu berbagai organisasi itu. Ada Iya. Tapasuci, ada KM3, ada IMM, marbot di situ. Jadi saya kira semua prodi ada yang terlibat di sini. Menggabung. Apalagi pas momen-momen seperti Idul Adha seperti ini, karena mereka juga terlibat ada di situ semuanya. Bahkan Mbak Nisa itu kami ada namanya penelitian payung. Apa itu penelitian payung? Jadi mahasiswa itu penelitian kepumakal. Ada di situ, kemudian nanti kami fasilitasi untuk ngambil datanya, kita biayai. Kemudian untuk mencetak karyanya itu, skripsinya, tesisnya kita biayai. Kemudian di samping itu kalau dia nanti kita tuntut untuk publikasi, buat artikel, kalau itu berbayar, kita biayai. Jadi Pumakal itu sekarang sudah sekitar 150 skripsi dan tesis yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Dan sekarang kita terbuka, judulnya semua prodi bisa masuk. Kalau nanti Semua meminta judul, prodi. kita diskusi boleh. Saya siapkan judul apa yang tepat kamu untuk anak-anak FAI gitu, untuk anak ekonomi gitu, untuk anak FKIP, teknik. Sekarang ya udah terlibat anak teknik, ada terlibat di situ membuat alat-alat kami. Teman-teman ekonomi, FEB dengan ilmu manajemen dan sebagainya. FKIP jelas gitu ya, edukasinya. Teman-teman FAI kemarin udah tak sodori judul itu. Silakan teman FAI yang mau gabung sama kami, judulnya mengarah ke sini ya. Jadi walaupun dari limbah itu sebenarnya kita bisa berimpak pada percepatan kelulusan Mbak Nisa, kemudian punya pengalaman itu. Alumni kami yang berlatih belajar limbah, sekarang kemudian dia di samping profesi kuliahnya ya, lulusan apa gitu, dia ada yang bertanam hortikultura, ada yang kemudian padi, kemudian juga mengembangkan pupuk sendiri. Itu bagi saya barokah yang luar biasa. Sangat luar biasa sekali, Betul Mbak Nisa. Pak ya. Oke, Wadah ya. bagi mahasiswa untuk betul. berkembang Bapak ya. Tidak Ya, hanya sebatas jurusan biologi atau biomedis, tapi seluruh prodi dan jurusan bisa ikut. Novita bisa next pertanyaan ini. Oke. Kembali lagi Bapak. Oke. Dampak positif Bapak dari masyarakat lingkungan kampus mengenai pengolahan limbah seperti ini Bapak. Limbah hasil Ya. kurban. Jadi dari berbagai momen yang kita lakukan kaitannya dengan aspek-aspek pengolahan limbah, karena memang di samping mahasiswa kami belajar tugas akhirnya ya di aspek penelitian, kemudian juga di aspek pengabdian. Kami sudah terlibat dari beberapa kegiatan pengabdian. Yang tadi terakhir ini kita sekota Metro ada 70-an peserta dari tadi ya, kelompok bank sampah, itu semua kelurahan ada itu. 22 kelurahan itu. Kemudian dari kelompok wanita tani, kemudian sekolah Muhammadiyah kita dari SD sampai SMK itu mungkin sekitar 20-an 3 ya. Di situ semua. Ikut terlibat Bapak Iya, kemudian kita Dinas Pertanian Perkebunan Ketahanan Pangan Kota Metro. Kita ada terlibat di beberapa event gitu ya. Lomba ketahanan pangan nasional, kita harus bangga, Metro nomor 2 nasional. Luar biasa sekali. Keamanan panganannya. Oke, Nomor itu untuk 2 secara Metro ya. nasional, Bapak, Kita ya. terlibat di aktivitas keamanan pangan. Lomba-lomba desa kami ikut. Ya Sodati kemarin juara 1 nasional lomba desanya. Kami Luar masuk di biasa KWT-nya, kami masuk di Karang Tarunanya dengan tadi kelola-kelola limbah itu. Kemudian sekolah-sekolah itu Mbak Nisa tahu, sekolah itu ada program kurikulum yang namanya P5,
ya. Di situ ada tema kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan ya. Itu dari SMA, SMP, SD itu semua kita fasilitasi. Jadi gimana anak itu dari buat pupuk, nanam, kemudian panenannya dipamerkan, kemudian itu dilombakan di situ. Jadi guru-guru yang ikut buat pupuk sama siswanya sampai pameran tadi, nanti kita siapkan sertifikat workshop gratis dari UM, yaitu 40-an jam JP ya. Kemudian waktu anak-anak panen itu kan di Pelema ada namanya gelar karya ya. Pak. Orang tuanya suruh datang suruh beli tanaman anak-anaknya itu. Walaupun jelek mesti mau itu orang tuanya ya, karena itu karya anaknya. Betul sekali Bapak. Gitu Mbak Nisa. Oke Bapak, jadi UM Metro sendiri itu memberikan semangat pengabdian masyarakatnya sangat luar biasa sekali Bapak ya. Upaya hidup berkelanjutan yang sangat luar biasa. Kemudian respon dari masyarakat Bapak, apalagi lingkungan sekitar kampus seperti itu, seperti apa responnya? Betul. Untuk aktivitas mengolah limbah spesifik di hari raya Kurban ini, saya yakin mulai orang terbuka kalau ternyata limbah itu bisa dimanfaatkan ya Mbak ya. Jadi apa yang kita lihat ternyata sudah beberapa mulai meniru itu gitu ya. Tahun ini tadi Payungi sudah saya kira luar biasa, 8 sapi itu nggak akan membuangnya lagi ke sungai ya Mbak Nisa ya. Kemudian aktivitas yang lain ternyata kelompok-kelompok yang kita latih itu, semula kita latih kan kita cuma memberikan latihan itu kan cuma 16 liter 1 galon itu Mbak Nisa. Kemarin sudah dia bisa menggunakan drum-drum besar-besar itu. Artinya modal kita cuma modali 5 liter, dia mungkin bisa sampai membuatnya itu 1000-an liter lebih gitu. Berarti kan dia punya outputan yang sangat luar biasa. Outputan yang luar biasa dari pancingan itu. Kemudian di tempat-tempat yang lain itu memang pupuk yang kita buat tidak semata-mata kami berikan, tapi kita melatih kelompok-kelompok tani. Mbak Nisa bisa main-main nanti teman-temannya, kita punya kebun percobaan itu. Yang paling dekat kita punya kebun naga dulu di 38 ini. Belum tahu Mbak Nisa ya? Belum Bapak ya. Bisa harus main. Kalau ke kampus 3 itu, nanti sebelum kampus 3 belokkan rumah Yasodiningrat itu, itu lurus saja. Di situ ada, dulu kebun naga kita ada hampir 1000 buah naga, tapi karena kita kena COVID, dia juga kena virus, naga kita gitu ya, itu mati. Nah sekarang kita kerjasama dengan majelis ekonominya PCM Metro Timur ini diganti. Batangnya kan masih bagus dari semen itu, ada 300 yang ditanam itu. Nanti kalau Mbak Nisa belum tahu buah cabai Jawa, main ke situ. Siap Bapak, itu yang jadi penasaran. Boleh, itu bisa main lagi di Kali Bening. Kali Bening itu Pekalongan, kita punya kebun pembelajaran di sana, kita punya kebun, kita setting di situ untuk edukasi, untuk nanam organik, untuk mahasiswa pada penelitian gitu ya, untuk anak-anak terutama TK atau anak-anak magang perguruan tinggi seperti itu. Bahkan beberapa tamu desa itu kalaupun ada kunjungan diajak ke situ. Karena di situ ada paket mecel oke namanya. Pecel oke. Makan pecel organik Kali Bening gitu. Wah, luar biasa. Sudah itu, pasti organik ya. Iya jelas. Pak. Satu paket itu kemarin 25.000. Harga 25.000 itu sudah parkirnya difasilitasi, kemudian masuk, mau foto-foto apa di situ. Yang penting adalah nanti dapat makan pecelnya itu di situ, organik jelas, sama fasilitas ngambil sayuran yang ada di situ. Pakai tertentu, kalau anak-anak TK atau SD diedukasi, dilatih nanam, dilatih nyabuti rumput, dilatih nyemprot pakai pupuk itu dan sebagainya. Itu setiap hari buka atau? Kalau panenannya pas tidak ada, maka nanti bisa komunikasi dengan person yang ada di situ. Gitu. Begitu, jadi seperti itu, dan saya pikir ini langkah-langkah yang bisa kita tempuh bagaimana mengedukasi dari limbah itu kemudian menjadi berkah itu. Berangkat dari sana Mbak Nisa ya? Iya betul sekali. Okay, untuk kedepannya Bapak, untuk kedepannya apakah ada harapan atau mungkin ada proyek baru yang akan disusun nih mengenai pengolahan limbah oleh UM Metro sendiri? Betul. Jadi saya kira kita udah makin progresif karena ini keberadaan Pumakal ini sebenarnya kita punya perusahaan namanya PT Puma Hitari, yaitu PT-nya UM dan itu memang dibentuk oleh UM, dan
saya dan teman-teman ditugasi untuk di PT itu. Memang yang pertama adalah fungsi penelitian jelas. Kita terus mahasiswa kita gali untuk penelitian di sini. Teman-teman dosen yang dapat hibah dikti itu sebagian juga bisa menggunakan fasilitas ini. Yang kedua di aspek pengabdian tentu kita terus tidak ada hentinya ya, kampanyenya tentang limbah itu kemana-mana gitu. Dan yang sekarang kita gencarkan bagaimana tadi setiap rumah itu tidak buang sampah lagi ke jalan, diangkut truk sampah lingkungan hidup itu, karena itu kan isu terakhir kan TPA kita di Bapak Metro Utara itu kan luar biasa. Itu kalau tidak ada rumah yang buang sampah ke truk kan aman semuanya. Gimana caranya ngolah sampahnya di rumah itu? Bisa itu yang kita lakukan sekarang. Jadi semua rumah kita buatkan kompos bag, itu ada kompos semuanya sekitar 200 liter itu, semua limbah dapur rumahnya dibuat kompos di situ. Limbah cairnya ditampung di situ. Nanti tinggal limbah yang nggak bisa busuk, anorganik, ada plastik dan teman-temannya itu mungkin sekitar 35-40% ya, karena yang 60% yang bisa busuk itu Mbak Nisa. Organik itu. Betul. Nah itu kalau masing-masing rumah membuat itu sendiri, satu sudah terselesaikan. Nah mimpi yang kedua adalah, oke, kalau masing-masing rumah karena tempatnya sempit nggak mungkin, buat komunal di situ, ya komunitas di situ, satu RT, buang sampahnya di jalan, tapi yang ngumpulin orang RT itu, jadi dia secara mandiri bisa melakukan itu. Kita udah punya contoh inspiratif yang seperti itu. Jadi ternyata bisa RT itu buat pengolahan sampah sendiri. Betul. Warga tetap iuran, nanti komposnya itu bisa dibeli warga lagi, bisa hidup itu penganggur di situ gitu. Dari warga untuk warga. Untuk warga. Betul. Kemudian mimpi ketiga itu berbasis masjid. Ya, kita udah beberapa contoh inspirasi. Mas Ananta itu di Jogokaryan namanya, bukan, di Brajan dekat Jogokaryan Jogja itu bagaimana sedekah sampah itu hidup. Sedekah sampah itu contoh di Brajan sana. Jadi Mas Ananta itu punya kemampuan itu, dan dia sudah go internasional. Mas Ananta dengan kemampuannya ngelola sampah, semua warga itu secara ikhlas itu sampahnya diberikan. Dan itu tadi yang istimewanya, Mas Ananta bisa merubah sampah itu jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Termasuk barang-barang rusakan disedekahkan, diperbaiki anak-anak yang kumpulkan anak teknik, kemudian anak IT apa itu untuk penjualannya, sehingga bisa nyekolahkan di situ anak-anak yang ada di situ, bisa kuliah sampai selesai, berobat dari sedekah sampah itu. Mbak Nisa nanti panggil aja Ananta itu sedekah sampah itu sampah. Banyak sekali inspirasi ada di situ. Luar biasa. Jadi masjid Bapak, kita kembali ke sana untuk itu menjadi mimpi kita. Jadi paling enggak kalau nanti teman-teman Mbak Nisa itu rekreasi ke Jogja, lah Malioboro wajib ya, tapi sekali-kali kemudian mainlah ke Jogokaryan itu ada masjid yang luar biasa itu. Mbak Nisa pernah dengar baca? Itu masjid di mana kemudian waktu Ramadan kemarin itu kan membagi takjil gratis ribuan. Oh, yang pakai piring-piring. Iya, Pak, ya. Tidur di situ gratis kan, nginap di situ, masih diberi makan, dia punya sawah begitu luasnya untuk menghidupi dan kasnya nol kan, semangatnya itu. Nah, destinasi yang kedua itu setelah Malioboro ya. Jadi mainlah ke situ, Jogokaryan itu, tidur di situ, bisa belajar di situ. Yang kedua nanti main tempat Mas Ananta itu. Bagaimana dia bersama warganya itu, orang-orang itu sudah mau bawa sampahnya sendiri ke masjid dengan sukarela itu. Di sana ada nenek-nenek udah sekitar 90-an tahun Mbak Nisa, tua sekali, mau dibawakan tuh nggak mau. Semangat bawa sendiri Bapak ya. Saya harus membawa sampah sendiri ke masjid dalam rangka apa? Ini loh, saya bisa. Luar biasa sekali. Motivasinya sangat luar biasa. Bisa menginspirasi yang lain. Betul. Jangan sampai anak muda kalah Bapak ya. Iyalah, ya, malu nanti kita. Malu kita Bapak ya. Kita harus lebih bersemangat ya gitu ya. Betul sekali. Ya. Mungkin teman-teman Sivika bisa memulai semangat itu biar nggak kalah sama nenek tadi dari mengunjungi rumah Pumakal Bapak ya. Boleh, atau mungkin ke yang di Pekalongan Bapak ya. Boleh, untuk lihat-lihat dan belajar bersama. Boleh Bapak ya? Sangat boleh sekali. Yang penting komunikasi dulu biar yang di kebun siap untuk siap Bapak. Kemudian ngomong-ngomong mengenai pengolahan limbah, mengenai proyek-proyek selanjutnya, apa sih Pak harapan Bapak kedepannya mengenai kurban di UM Metro dan kemudian pengolahan limbah-limbah di UM Metro? Terima kasih Mbak Nisa. Jadi saya yakin semakin hari itu kesadaran berkorban akan semakin bagus ya. Dan itu tidak hanya
dosen, karyawan, saya yakin suatu saat mahasiswa juga akan punya gerakan seperti itu. Maka tentu agar ini lebih bermanfaat, tidak sekedar kemudian memberi dalam bentuk materi daging ya, kita kemudian juga bisa memberikan suatu korban itu kepada alam, kepada lingkungan kita. Gimana betul caranya? Sekali. Ya jangan dikotori alam itu. Jadi limbah kita kelola dengan baik, apalagi limbah kan bisa jadi rupiah juga tadi itu. Nah, dengan catatan tadi itu, dengan kita telaten, dengan kita bersama-sama, aku yakin kok itu sudah terlaksana. Membangun kebersamaan menuju masa depan itu. Yang lebih baik tentunya. Lebih baik lagi Mbak Nisa. Jadi yakinlah teman-teman, mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk kita tanggung jawab dengan sampah limbah kita. Kalau limbah itu kemudian kita kumpulkan, kita kelola, ya kalau orang lain bahagia, kita akan bahagia juga. Bukan hanya orang harusnya, tanahnya ikut bahagia, pohon-pohonannya bahagia, termasuk sapi yang kita sembelih itu kalau bisa husnulnya itu khotimah gitu. Betul, meninggal dengan bahagia. Betul. Bapak, ya. Maka kemudian sebelum disembelih itu ya kemudian diurus, jangan sampai mereka misalnya tuh jangan sampai kelaparan malamnya. Betul. Jangan sampai stres malamnya. Waktu nyembelih itu dibeli tirai ya Mbak ya, karena mata sapi itu kayak kita juga loh ya, apalagi dengan warna-warna yang sinar-sinar merah itu sensitif juga. Jadi kalau dia disembelih temennya gitu, melihat dia ngerti juga, tapi nggak bisa ngomong gitu. Jadi besok nyembelih kasih tirai Mbak gitu. Oke, betul. Waktu menjatuhkan itu udah teknis sekarang ya, gimana biar nggak sakit, biar pisaunya tajam itu sekali potong itu juga tajam, selesai. Betul. Artinya kita sejahterakan semuanya. Saudara kita sejahtera, tanah kita sejahtera, tanaman, hewan dan yang lain-lain. Karena kalau semua bahagia kan, itu tujuan hidup manusia sebagai khalifah itu kan membahagiakan juga makhluk yang lain Mbak Nisa. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi itu teman-teman Civika, luar biasa sekali Bapak ya atas perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih, mungkin ini adalah sesi terakhir. Siapa tahu kita akan bertemu di seri selanjutnya dengan topik selanjutnya. Karena luar biasa sekali semuanya. Bapak ya. Kami dari tim UM Metro berterima kasih sudah menyempatkan hadir di studio kami, dan teman-teman semuanya. Itu tadi pesannya adalah sampahmu tanggung jawabmu. Begitu Pak ya. Betul. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Nisa Nursela, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.